Ibu bapak saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita belajar untuk menyelami kedalaman misteri keselamatan yang berintikan kesediaan Allah yang di dalam putranya Yesus Kristus untuk berkorban demi dunia dan keselamatan kita. Di masa Prapaskah ini juga kita melakukan disiplin rohani dalam rangka menyelami misteri itu. Kita belajar untuk tekun dalam puasa, doa, permenungan firman Tuhan, dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Di masa Prapaskah ini juga ada baiknya kita berkenalan dengan 14 stasi salib untuk memperkaya kehidupan rumah kita dan memperdalam penggalian kita akan makna firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Apakah yang dimaksud dengan 14 stasi salib itu? 14 stasi salib disebut juga Via Crucis atau jalan salib, atau Via Dolorosa, jalan penderitaan. 14 stasi salib mengajak kita untuk mengenang dan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus manakala ia menggenapi tujuan kedatangannya sesuai dengan rencana Bapa. Sebagaimana ia katakan dalam Markus 10 ayat 45, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Stasi yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Saat Yesus berdiri di hadapan Pilatus, saudara, kita menyaksikan betapa ia dijatuhi hukuman secara tidak adil. Ia tidak bersalah. Dan demikian, Yesus menerima hukuman itu. Di sini kita diajak, saudara, untuk merenungkan cara-cara kita dalam menilai, bahkan menghakimi orang lain yang tidak jarang kita lakukan secara tidak adil. Kita juga diingatkan tentang betapa penting untuk tetap teguh dalam keyakinan yang benar. Bahkan ketika kita menghadapi tekanan karena berpegang pada keyakinan yang benar. Stasi yang kedua, Yesus memikul salibnya. Saudara, dengan rela, Yesus menerima salib, simbol penderitaan dan pengorbanan. Dari situ kita belajar tentang beban yang terkadang harus kita pikul dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa merengkuh atau merangkul, memeluk tantangan-tantangan dalam hidup ini dapat membawa kita pada pertumbuhan pribadi kita dalam iman, pengharapan, dan kasih. Stasi yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali.
Saat berjuang memikul salib, saudara, Yesus jatuh. Di sini kita melihat betapa kelemahan manusiawi kita sendiri nyata. Kita juga melihat kenyataan tentang kegagalan-kegagalan kita. Kita diingatkan bahwa kegagalan-kegagalan itu tidak mendefinisikan siapa kita. Kegagalan-kegagalan itu justru merupakan kesempatan untuk melatih ketahanan atau ketangguhan kita. Ketahanan atau ketangguhan yang memungkinkan kita untuk bangkit kembali sembari menyadari kehadiran kuasa ilahi yang terus bekerja di dalam kelemahan kita. Stasi yang keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Saudara, pertemuan Yesus dengan ibunya, yaitu Maria, dipenuhi dengan kesedihan sekaligus cinta yang benar. Momen yang mengharukan ini mengingatkan kita akan ikatan mendalam yang kita miliki dengan orang-orang yang kita kasihi, dan rasa sakit yang kita alami saat kita menyaksikan penderitaan mereka. Peristiwa ini juga mengajak kita untuk saling mendukung di masa-masa yang sukar. Mencerminkan bahwa cinta seringkali terjalin dengan pengorbanan. Stasi yang kelima, Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib. Saudara, kesediaan Simon untuk membantu Yesus menggambarkan pentingnya komunitas serta bela rasa atau solidaritas. Ketika beban-beban terasa begitu menyesekkan hati, kita belajar untuk mencari bantuan atau dukungan. Menawarkan bantuan atau dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berbagi pergumulan, saudara, kita menemukan kekuatan yang datang dari kesatuan dan stasi yang keenam, seorang perempuan menyeka wajah Yesus. Tindakan kebaikan seorang perempuan yang menurut tradisi bernama Veronica saat menyeka wajah Yesus melambangkan kekuatan bela rasa atau solidaritas dan cinta di tengah penderitaan. Tindakan ini menantang kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain dan mengakui martabat setiap orang. Tindakan kebaikan sekecil apapun di tengah keputusasaan dapat membawa pengharapan bagi mereka yang menderita. Stasi yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Peristiwa ini menunjukkan kerendahan hati yang mendalam dan kenyataan tentang penderitaan manusia. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang terkuat sekalipun dapat menghadapi kesulitan berulang kali. Maka kita diajar tentang ketangguhan, ketabahan, dan kegigihan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Stasi yang ke-8, Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan Yerusalem. Saudara, ketika Yesus berbicara kepada para perempuan Yerusalem yang menangisi dia memahami kesedihan mereka.
tapi yang mendesak mereka untuk fokus pada penderitaan yang lebih besar, yang bahkan akan mereka alami kelak. Saudara, kita dipanggil untuk menghadapi ketidaknyamanan kita sendiri, juga kesusahan orang lain, dengan memahami bahwa empati dapat menuntun kita pada perubahan yang berarti. Stasi ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dalam peristiwa ini, saudara, kita melihat betapa dalamnya penderitaan Yesus dan beratnya beban dunia yang ditanggungnya. Maka kita pun diingatkan bahwa bahkan di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita, toh ada pengharapan dan penebusan. Kita digugah untuk bangkit kembali, ketangguhan kita dalam menghadapi kesulitan dan keputusasaan. Stasi yang ke-10, Yesus dilunjuti pakaiannya. Dalam peristiwa ini, saudara, kita menyaksikan kehinaan dan kerentanan yang dialami Yesus. Peristiwa ini mengajak kita untuk merenungkan pengalaman kita sendiri tentang rasa malu. Juga kita diajak untuk merenungkan cara-cara kita yang mungkin justru merendahkan martabat orang lain. Kita diajak untuk menghormati dan menghargai nilai setiap orang. Gambar dan rupa Allah. Stasi ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Saudara, penderitaan fisik akibat penyaliban melambangkan pengorbanan terbesar yang Yesus jalani bagi umat manusia. Bukan pada kedalaman kasih-Nya satu sisi, tapi juga betapa besarnya dosa-dosa kita di sisi lain. Peristiwa ini menantang kita untuk menghadapi kekurangan kita sendiri dan mengilhami kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Stasi yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Saudara, wafatnya Yesus di kayu salib menandai puncak dari penderitaannya, sekaligus pemenuhan atau penggenapan misinya. Dalam peristiwa ini, saudara, kita menemukan cinta dan pengorbanan sedalam-dalamnya. Peristiwa ini mengajak kita untuk merenungkan makna pengorbanan dalam hidup kita. Peristiwa ini juga mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat hidup dengan cinta dan tujuan. Stasi yang ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Perhatian penuh yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatia dan perempuan-perempuan yang pemberani saat jenazah Yesus diturunkan dari salib, menggambarkan kedalaman kasih dan rasa kehilangan yang begitu. Peristiwa ini, saudara, mendorong kita untuk menghormati dan berduka bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan mengingatkan kita bahwa kasih melampaui kematian. Kasih atau cinta memanggil kita untuk berpegang teguh pada pengharapan kita sendiri. Stasi 14, Yesus dibaringkan dalam makam. Yang terakhir ini atau stasi terakhir ini menggambarkan penguburan Yesus. Suatu peristiwa penutupan dari rangkaian jalan salib, sekaligus mengungkap kesedihan yang mendalam.
Namun stasi ini juga menaburkan benih pengharapan akan kebangkitan. Kita diajak untuk merenungkan pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan kita diyakinkan bahwa bahkan pada bagian akhir dari sesuatu, ada awal yang baru. Awal yang menanti kita melalui iman dan pembaruan dalam anugerah. Ya saudara, mari kita jadikan perkenalan dengan 14 stasi jalan salib ini sebagai titik awal untuk mengantar kita ke dalam permenungan akan misteri keselamatan yang berintikan keikhlasan untuk berkorban yang Allah dalam Kristus. Sekaligus sebagai ajakan untuk mengenali diri kita sebagai insan-insan yang beroleh anugerah dan dipanggil untuk membaktikan diri kepada Bapa dan mengikut anaknya dalam kuasa Roh Kudus dengan setia. Terpujilah Allah.